Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Legenda 5 Pedang untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya elemen roh kayu mulai dimasukkan ke dalam sebuah segel, dan saat ini terdapat 2 elemen telah dikumpulkan. Kemudian mereka diberikan sebuah tugas baru untuk menemukan elemen berikutnya yang berada di kota Yong. Lalu Master Zuyun dan beberapa ketua sekte datang ke sana dengan memarahi tindakan Master Changmei yang tidak memberitahukan kepada mereka mengenai semuanya ini. Semua perguruan saat ini menjadi marah kepada Master Changmei karena secara diam-diam sedang mengumpulkan kelima elemen roh tanpa memberitahukan kepada mereka. Kemudian Master Zuyun meminta tugas tersebut diserahkan kepadanya dan semua perguruan pun menyetujui akan hal itu, sehingga Master Zuyun memerintahkan Bai beserta Ling Yun untuk pergi ke kota Yong dan mencari elemen roh yang berada di sana. Terlihat Bai sangatlah terkejut melihat Ling Yun yang berada di kamarnya. Sesaat Bai kembali merasakan sakit akibat racun dingin yang saat ini memasuki tubuhnya, dan kotak yang berisikan pil api terjatuh dari saku bajunya. Ling Yun menyadari kalau pil tersebut dapat meredakan racun dingin di tubuh Bai. Namun Bai menepis kotak itu dan tidak ingin menggunakannya, sehingga pil api menjadi hilang dan rusak. Karena tak ingin Bai tewas, Ling Yun akhirnya keluar untuk mencari orang klan api dan membunuhnya agar bisa mendapatkan pil api tersebut. Namun dari belakang, Yingnan yang melihatnya segera mengejarnya. Ia pun tak segan-segan menyerang Ling Yun karena curiga dengan tindakannya saat ini. Kemudian di sini Ling Yun mencoba menyembunyikan semua kebenarannya dengan mengaku kalau orang yang membunuh warga di Balai Gunung Ciun adalah dirinya. Sontak hal itu membuat Yingnan menjadi sangatlah marah dan hendak membunuhnya. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena Ling Yun kembali berkata, apabila dirinya tewas maka Bai juga akan tewas. Karena saat berada di istana Luo, Ren Ying telah memberikan mereka berdua sebuah minuman yang dapat menyatukan takdir mereka. Mendengar hal itu, Yingnan tak jadi membunuhnya dan pergi dari sana. Ia pun menemui Bai yang terlihat sedang sekarat. Di sana Bai yang melihat Yingnan sedang merawatnya langsung mencoba meminta maaf. Ia pun mau mengulang semuanya ini dari awal. Ia pun berjanji tidak akan menyakitinya ataupun membohonginya lagi. Namun Yingnan sudah tidak melakukan hal itu karena ia saat ini telah mengikat hubungan bersama Yingqi. Sebelum Yingnan pergi, ia pun berkata untuk tak usah mengganggunya dan melupakannya saja. Bai yang mendengar hal tersebut tentu saja menjadi sangatlah bersedih. Tak lama kemudian Ling Yun pun datang ke sana dan berhasil mendapatkan pil api sehabis membunuh salah satu orang dari klan api. Pil itu pun dimasukkan ke dalam tubuh Bai untuk meredakan racun dinginnya. Keesokan harinya, Yingnan pun menyelipkan sebuah surat di kamar Bai. Saat ia hendak pergi, Ling Yun menghampirinya dan memintanya untuk tak usah mengganggu Bai lagi. Di sini Yingnan pun menjawab kalau ia tidak akan mengganggunya karena ia juga tidak memiliki rasa lagi kepada Bai. Setelah itu surat tersebut diberikan kepada Bai. Sambil berkata Yingnan sudah pergi dari perguruan. Isi surat tersebut mengatakan kalau Yingnan memutuskan hubungan dengan Bai sebagai teman dan sahabat. Ia pun meminta kepada Bai untuk tidak usah mencarinya lagi. Saat ini Yingnan dan siluman lebah akan pergi ke kota Yong karena bagaimanapun juga kota Yong merupakan tempat tinggal siluman lebah dan ia akan menunjukkan arah jalan kepada mereka. Dan di sini Yingqi tidak ikut dengan mereka karena harus menjaga klan api. Singkatnya, orang-orang klan api yang saat ini sedang mencari kayu bakar sangatlah terkejut setelah melihat beberapa mayat yang berasal dari klan api mereka yang tertimbun di dalam tanah. Melihat hal itu, mereka yang hendak kembali untuk memberitahukan itu kepada Pamantang, namun mereka justru dibunuh oleh Bai. Kemudian Master Zuyun pun datang tepat waktu dan segera menghentikan semua kejahatan dari Bai. Di tempat lain, Paman Xiaolang bersama Xiaowei pada akhirnya datang ke Sekte Xuan. Di sana mereka akan tinggal untuk sementara waktu karena Paman Xiaolang ingin menenangkan Xiaowei yang saat ini dibutakan amarah dan dendam. Ia tak ingin anaknya tersebut berubah menjadi jahat sama seperti ibunya, dan hal tersebut ia tidak ingin terulang untuk kedua kalinya.
Di tempat lain, saat ini Bai sedang dikurung di dalam sebuah goa oleh Master Zuyun. Bahkan ia juga disegel di dalam goa tersebut. Dalam kesakitan menahan racun dingin, Bai terus saja memberontak. Namun ia tidak bisa keluar dari sana. Ling Yun yang merasa kasihan melihatnya berencana mencari pil api. Namun di sini Bai menolaknya. Karena untuk mendapatkan pil api tersebut, Ling Yun akan membunuh orang-orang dari klan api. Kemudian Bai dikunjungi oleh Master Zuyun. Ia sangat marah kepada Bai karena demi untuk menyelamatkan Yingnan, saat ini ia harus menderita racun dingin. Di sini Master Zuyun sering memperingatinya untuk tak usah menjadi lemah karena wanita. Untuk saat ini Master Zuyun hanya bisa menekan racun dingin di tubuh Bai karena untuk menyembuhkan racunnya saat ini sangatlah sulit selain menggunakan pil api dari klan api. Setelah itu Master Zuyun kembali ke perguruan dan memerintahkan Gu untuk mendapatkan roh api. Karena roh api merupakan salah satu dari kelima elemen yang harus mereka kumpulkan agar bisa membangkit batu jiwa. Dan Gu yang mendapatkan misi tersebut bersedia melakukannya. Sementara saat ini Paman Tang bersama tetua klan api datang ke klan Suan. Kedatangannya ke sana untuk meminjam ruangan perpustakaan Sekte Suan karena hendak mencari informasi cara mengembalikan kekuatan api penjaga milik Yingqi. Namun kedatangan mereka tidak disambut baik dan justru dipinta untuk pergi dari sana. Setelah itu ia pun secara diam-diam memasuki perpustakaan Sekte Suan tanpa sepengetahuan orang lain. Namun secara kebetulan Han Bing juga masuk ke dalam. Dan salah satu murid di sana mengatakan kalau Paman Tang telah datang. Yang ternyata yang menolak kedatangan Paman Tang adalah Han Bing. Karena ia tahu bahwa mereka hendak mencari informasi mengenai cara mengembalikan kekuatan penjaga api. Di sana ia pun menceritakan sesuatu kebenaran. Kalau ternyata Yingqi bukanlah penerus dari penjaga klan api. Dan kekuatan Yingqi bukannya menghilang, melainkan Yingqi bukanlah penerusnya. Maka dari itu ia tidak ingin bertemu dengan Paman Tang karena ia takut kebenaran tersebut akan terbongkar. Mereka yang berbicara seperti itu tanpa disadari kalau Paman Tang berada di sana dan menguping pembicaraan mereka. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, Paman Tang menjadi yakin untuk mencari orang yang bisa menggantikan posisi penjaga klan api dan dia berencana akan mengorbankan Yingqi untuk menemukan penggantinya tersebut. Di malam harinya di kota Yong, para warga dikejutkan dengan tanah yang tiba-tiba terbuka dan terlihat terdapat sebuah tubuh emas yang bersinar yang keluar dari sana. Tuan Zhang bersama Zhen Liang lalu datang ke sana. Mereka berdua pun menjadi sangat khawatir karena tubuh emas itu ternyata milik siluman lebah yang sudah mereka segel. Dan saat ini tubuh tersebut kembali muncul, yang dimana segel mereka tandanya mulai melemah. Dengan bersamaan Yingnan yang telah berada di sana sambil mengintip dari kejauhan, siluman lebah berkata kalau di sana terdapat tubuhnya dan ia harus bisa mendapatkannya kembali. Apabila tubuh aslinya sampai dihancurkan, maka ia juga akan tewas. Di saat mereka hendak bergerak, tiba-tiba Yuan pun datang ke sana, yang ternyata kedatangannya ingin memastikan apakah siluman yang berada di sebelah Tuan Zhang adalah Zhen Liang atau bukan. Oleh karena itu ia akan membantu mereka untuk mendapatkan tubuh asli milik siluman lebah tersebut. Tak lama setelah itu Yingnan menghampiri mereka sambil berkata kalau ingatannya saat ini sudah kembali. Melihatnya di sana, Tuan Zhang segera membawanya masuk ke dalam istana. Di sini Yingnan sengaja berbohong dan berpura-pura ingatannya sudah kembali supaya bisa mengulur waktu. Namun Tuan Zhang sudah mengetahui kalau Yingnan sedang berbohong. Ia pun memintanya untuk menunjukkan batu giok miliknya. Yingnan lalu menunjukkan batu giok tersebut yang ternyata Tuan Zhang juga memilikinya. Mereka memiliki masing-masing setengah batu giok yang menandakan kalau memang benar Yingnan berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Zhang. Giok itu pun mulai disatukan kembali dan sesaat Yingnan melihat masa lalu yang di saat itu ia sedang bertarung melawan Tuan Zhang. Tak lama kemudian Tuan Zhang menyeret ibunya Yingnan yang ternyata sudah ia tangkap sebelumnya. Di sini Nyonya Yun dibuat mengeluarkan kekuatan apinya yang seketika menyerang Yingnan. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Tuan Zhang untuk membuktikan kalau orang-orang dari klan api adalah jahat dan orang yang saat ini harus dipercayai oleh Yingnan adalah dirinya karena mereka berasal dari tempat yang sama. Dengan bersamaan siluman lebah berhasil mendapatkan tubuhnya kembali atas bantuan Yuan.
Hal itu seketika membuat Nyonya Yun menjadi sadar, sehingga Tuan Zhang yang melihat hal itu segera memerintahkan Zhen Liang untuk mengecek keadaan di luar. Kemudian Yingnan segera membawa ibunya tersebut pergi dari sana. Namun ditahan oleh Tuan Zhang yang berkata, jika kedatangan Yingnan saat ini pasti sedang mencari salah satu dari kelima elemen roh, yaitu roh bumi. Ia pun membocorkan satu rahasia, yang ternyata roh bumi yang mereka cari berada dengan siluman lebah. Dan saat ini Tuan Zhang memberitahukan hal tersebut, karena ia tahu mereka akan memanggil atau membangkitkan batu jiwa. Dan apabila batu jiwa berhasil dibangkitkan kembali, maka kesempatan ia untuk mencurinya jauh lebih mudah. Di tempat lain, Zhen Liang pun menyerang mereka untuk menggagalkan siluman lebah mendapatkan tubuhnya kembali. Namun usahanya sia-sia karena siluman lebah berhasil mendapatkan tubuhnya tersebut, dan Yuan pun berhasil membuat Zhen Liang kalah. Kemudian siluman lebah menyelamatkan Yingnan dan membuka pintu tersebut, sehingga Tuan Zhang wajahnya terbakar akibat terkena sinar matahari. Dan saat itu Yuan sangatlah terkejut karena Zhen Liang ternyata masih hidup dan berada di hadapannya saat ini. Di sini ia sangat marah kepada Zhen Liang karena di saat dulu tidak kembali ke perguruan, karena selama ini ia sangat merindukannya. Kemudian Zhen Liang pun bercerita di saat dulu ia yang terlempar ke jurang akibat diserang oleh Ren Ying berada di dalam sebuah goa bersama dengan beberapa murid perguruan lainnya. Mereka di sana tak sengaja melihat seseorang yang juga berada di goa tersebut, dan orang itu adalah Tuan Zhang. Karena tubuh mereka terluka parah dan tak bisa keluar selama berhari-hari, mereka tidak makan yang menyebabkan beberapa murid menjadi memakan temannya sendiri. Di sini mereka pun membunuh satu sama lain agar bisa makan. Tuan Zhang yang mereka temui di goa itu lalu membunuh semua murid dan menyisakan dirinya. Mulai dari sinilah ia pun mengikutinya karena Tuan Zhang yang telah menyelamatkannya waktu dulu. Ia sebenarnya tidak ingin melakukan tindakan kejahatan, namun selama ini ia dikendalikan oleh Tuan Zhang dan tidak bisa melawannya. Setelah menceritakan semuanya itu, Zhen Liang akhirnya tewas di tempat, dan Yuan pun menjadi sangatlah bersedih karena baru saja bertemu dengan kekasih lamanya. Saat ini ia harus kembali kehilangannya. Singkatnya, mereka semua saat ini akan kembali ke perguruan. Di sana siluman lebah telah menyerahkan roh bumi kepada Yingnan, dan Yingnan meminta Yuan untuk memegangnya dengan membawanya kembali ke perguruan. Setelah itu Yuan menemui Master Zuyun dan memberikan elemen roh bumi tersebut kepadanya. Master Zuyun menjadi sangatlah senang karena saat ini keempat elemen sudah terkumpul. Tinggal tersisa satu elemen lagi, yaitu roh api. Kemudian Gu yang diberikan perintah untuk mendapatkan roh api tersebut disuruh pergi dari sana. Namun bukannya mencari elemen roh api, ia justru pergi menemui Bai. Tidak hanya itu, ia juga menyiksanya di sana sebagai bentuk kalau dirinya yang pantas menjadi penerus perguruan Changshu, sehingga Bai yang sedang terluka tidak dapat melawan dan pasrah dengan siksaan tersebut. Sesaat Gu juga menghancurkan pedang milik Bai hingga terbelah menjadi dua bagian. Hal tersebut membuat Bai menjadi sangatlah marah dan lalu menyerangnya. Namun tetap saja karena kekuatannya saat ini telah menghilang, ia pun tak bisa melawan. Tak lama setelah itu, Ling Yun membawa Tuan Zhang datang ke sana. Dengan melihat kondisi Bai semakin parah, Ling Yun pun meminta Tuan Zhang untuk membantunya. Di sini Tuan Zhang berkata ia dapat memberikan kekuatan yang sangatlah besar kepada Bai, asalkan ia mau menjadi pengikutnya. Di tempat lain, Yingqi dipanggil oleh Paman Tang untuk menemuinya di dalam goa es. Ternyata Paman Tang bersama tetua sedang berencana untuk membunuhnya, karena apabila Yingqi mati maka burung api akan memilih seseorang untuk menjadi penjaga klan api yang baru. Paman Tang melakukan semuanya itu karena telah mendengarkan perkataan dari Han Bing kalau Yingqi bukanlah penerus penjaga klan api, sehingga Yingqi diserang habis-habisan oleh mereka semua. Di saat ia akan dibunuh, tiba-tiba Yusan pun masuk ke dalam, sehingga Yusan menjadi korban dan pil apinya menjadi keluar. Paman Tang yang ketakutan anaknya akan tewas, ia pun berusaha untuk memasukkan kembali pil api milik anaknya tersebut. Namun di sini Gu datang ke sana dan merebutnya, karena mengira pil api tersebut adalah elemen roh api. Paman Tang bersama tetua di sana segera mengejar Gu dan pertarungan pun terjadi. Sesaat pil api milik Yusan akhirnya berhasil direbut kembali, dan Paman Tang dengan sekuat tenaga memasukkannya kembali ke dalam tubuh anaknya tersebut. Namun hal itu sia-sia karena Yusan telah berpisah cukup lama dengan pil api miliknya, sehingga pil api tersebut tidak dapat dimasukkan kembali, yang membuat Yusan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya.
Tidak hanya itu, goa es tiba-tiba menjadi hancur akibat insiden tersebut. Paman Tang hanya bisa bersedih melihat kematian anaknya, sedangkan Yingqi seketika menjadi dendam kepada Gu dan segera pergi ke perguruan Changsu. Dengan bersamaan Master Zuyun menghampiri Bai di dalam goa. Namun siapa sangka Bai seketika langsung menyerangnya. Terlihat Master Zuyun sangatlah terkejut karena muridnya itu memiliki kekuatan hitam yang entah berasal dari mana. Bai yang diselimuti rasa dendam dan amarah melampiaskan semuanya itu kepada Master Zuyun dan membunuhnya di tempat. Terlihat saat ini Master Zuyun telah tewas dan Bai berencana mengambil alih perguruan Changsu. Sementara saat ini Yingqi datang ke perguruan Changsu dan menyerang siapapun yang mencoba menghalanginya untuk menemui Gu. Di sana beberapa murid berkata kalau Gu tidak ada di perguruan. Oleh karena itu Yingqi pergi mencari Master Zuyun untuk meminta keadilan kepadanya. Sesampainya di depan goa, ia pun mengaktifkan pedang Dewa Salju dan masuk ke dalam. Namun alangkah terkejutnya ia ternyata Master Zuyun saat ini sudah tewas tak bernyawa. Dan dari arah belakang Bai membuatnya pingsan di tempat. Ternyata ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memfitnah Yingqi sebagai pembunuhnya dengan menusukkan pedang Dewa Salju ke tubuh Master Zuyun. Sedangkan saat ini Tuan Zhang sudah bisa keluar tanpa takut terkena sinar matahari lagi. Wajahnya pun tidak terbakar sama sekali. Dikarenakan di saat itu ia pun menawarkan kekuatan hitam kepada Bai. Yang dimana kekuatan tersebut dapat mengembalikan kondisi fisik Bai menjadi sehat dan menghilangkan racun dingin di tubuhnya. Ritual itu pun dilakukan dan Bai seketika mendapatkan kekuatan yang sangatlah luar biasa. Ternyata maksud dan tujuan Tuan Zhang memberikan kekuatan itu kepada Bai karena seseorang yang memiliki kekuatan hitam dari giok miliknya dapat menyembuhkan penyakitnya selama ini. Maka dari itu Tuan Zhang mau memberikan kepada Bai agar ia juga bisa sembuh dari penyakit yang ia derita selama ini. Sementara Paman Siolang yang melihat Xiaowei yang terus saja berlatih lalu menghampirinya dan mencoba menggabungkan cincin milik Renjing dengan senjatanya tersebut. Setelah itu ia juga dilatih bela diri oleh Yingnan karena Paman Siolang berencana memasukkan Xiaowei ke dalam perguruan Zi. Tak lama kemudian burung api dan burung biru tiba-tiba memberontak dan membuat kegaduhan di sana. Mereka semua yang melihat hal tersebut menyadari ada yang tak beres terjadi saat ini di klan api. Maka dari itu Nyonya Yun bersama Yingnan bergegas kembali ke desa untuk mengecek keadaan. Saat ini perguruan Changsu sedang berduka atas kematian pemimpin mereka, yaitu Master Zuyun. Seluruh pemimpin perguruan datang ke sana untuk memberikan bela sungkawa atas kematian Master Zuyun. Namun sesaat mereka merasa penasaran tentang kematian Master Zuyun, karena kemarin Master Zuyun baik-baik saja. Dari sinilah Bai mulai memainkan bersandiwara dengan memfitnah Yingqi sebagai pembunuhnya. Yingqi lalu diseret ke sana dan menghadap ke seluruh pemimpin perguruan. Namun di sini Master Changmei dan Master Huo tentu saja tidak percaya akan semuanya ini karena mereka berdua mengetahui sifat Yingqi yang tidak mungkin membunuh seseorang. Lalu di sini Yingqi pun mengakui kalau ia bukanlah pembunuhnya. Ia pun menceritakan jika kemarin Gu telah membuat Yusan anaknya Tang menjadi tewas. Maka dari itu ia datang ke perguruan Changsu untuk menemui Master Zuyun agar bisa meminta keadilan. Namun yang ia temukan Master Zuyun telah tewas terbunuh di dalam sebuah goa. Akan tetapi di sini Bai mengatakan kalau pedang Dewa Salju milik Yingqi lah yang membunuh Master Zuyun. Ia bisa menunjukkan buktinya dengan bekas luka tusukan tersebut yang berada di tubuh Master Zuyun saat ini. Di sini Yingqi terus saja menepisnya karena bagaimanapun juga bukan ia pembunuhnya. Namun karena tidak adanya bukti saat ini Yingqi tertuduh sebagai pembunuh. Oleh karena itu Master Changmei dan Master Huo akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan mencari kebenaran atas kematian Master Zuyun. Singkatnya karena Master Zuyun saat ini telah tiada, maka seluruh murid perguruan Changsu telah setuju untuk memilih Bai sebagai pemimpin berikutnya. Di tempat lain kabar mengenai kematian Yusan telah diketahui oleh Yingnan beserta yang lainnya. Bahkan Ming Yi juga mengatakan kalau Master Zuyun saat ini juga tewas terbunuh dan orang yang dituduh sebagai pembunuhnya adalah Yingqi. Sontak mereka sangatlah terkejut dan mereka tidak percaya akan hal tersebut. Setelah itu Ling Yun menghampiri Bai dan memintanya untuk segera membunuh Yingqi beserta Gu karena mereka berdua merupakan saksi hidup. Apabila tidak dibunuh maka rahasia mengenai Bai yang membunuh Master Zuyun cepat atau lambat akan ketahuan. Bai berkata kalau ia tak bisa melakukan hal tersebut karena apabila mereka berdua menjadi tewas di dalam goa justru akan menimbulkan kecurigaan nantinya.
Tak lama kemudian Yuan pun datang ke sana dan Ling Yun yang masih merahasiakan keberadaannya di perguruan Changshu segera menutup wajahnya. Di sini Yuan sesaat bertanya siapakah wanita tadi, namun Bai tidak mau menjawabnya. Setelah itu Yuan berkata kalau saat ini Yingnan sedang mencarinya dan mendengar hal tersebut Bai segera kembali ke istana. Di sini Yingnan berusaha untuk meyakinkan Bai kalau kakaknya itu bukanlah pembunuh. Namun di sini Bai tetap menuduh kalau Yingki sebagai pembunuhnya dan tidak akan melepaskannya dari dalam goa. Tentu saja Yingnan merasa kecewa dengan sikap Bai saat ini yang sudah seperti bukan Bai yang ia kenal. Ia pun pergi dari sana dan akan melakukan apapun untuk membersihkan nama Yingki dari tuduhan pembunuhan saat ini. Setelah itu ia pun menemui Master Changmei beserta Master Huo dan saat ini mereka harus bisa menemukan keberadaan Gu karena satu-satunya saksi yang bisa membersihkan nama Yingki adalah Gu. Dengan bersamaan Bai menghampiri Yingki beserta Gu yang saat ini ditahan. Bai mencoba menyiksa Yingki dengan mengambil pil api yang berada di tubuhnya. Dan Gu yang melihat hal itu seketika berteriak dengan melarang Bai untuk tak usah melakukan hal tersebut. Karena apabila ia melakukannya, maka Yingki akan tewas. Setelah itu ia lalu membawa Gu keluar dari goa dengan alasan ia akan membebaskannya. Di saat keluar dari goa, Yuan pun melihat dari kejauhan dan mulai mencurigai gerak-gerik dari Bai. Seperti ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi. Setelah itu ia pun menemui Yingnan dan memberitahukan keberadaan Gu saat ini yang dibawa oleh Bai. Ia pun mencurigai kalau Gu pasti dibawa untuk menghadap ke Paman Tang di sebuah desa kecil. Ia mau Yingnan segera menyelamatkan Gu karena hanya Gu saksi mata yang bisa membersihkan nama Yingki. Sehingga Yingnan yang mendapatkan informasi tersebut segera pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ruang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.